Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kuliah lagi tentang bagaimana teknik menyusun proposal skripsi. Teknik menyusun proposal skripsi. Kita mulai dari judul. Jadi kita mulai dari judul, kita mulai menyusun judul proposal skripsi. Misalnya ya, kita ingin mengkaitkan antara situasi COVID-19 ya, saat ini ya, dengan PAI, pembelajaran PAI. Satu ya kan? Jadi pembelajaran PAI di masa COVID-19. Ini misalnya area penelitiannya ya, area penelitian skripsinya, misalnya temanya adalah pembelajaran PAI di masa COVID-19 ya. Nah, ini tema penelitian ini bisa kita dekati dari segi materi pembelajaran ya. Atau konten. Kita tulis nomor 1 ya. Bisa kita dekati dengan konten atau materi pembelajaran. 2, bisa metode pembelajaran PAI di masa COVID-19. Yang satu tentang konten atau materi pembelajaran PAI. Yang 2 metode pembelajaran PAI, ya, atau strategi pembelajaran misalnya yang terkait dengan COVID-19. Atau yang ketiga terkait dengan pengembangan kurikulum misalnya, pengembangan kurikulum. Yang keempat terkait dengan media pembelajaran. PAI. Atau yang kelima terkait dengan lingkungan pendidikan. PAI. Ya kan? Bisa materi pembelajaran, bisa strategi metode pembelajaran PAI, bisa pengembangan kurikulum PAI, nah kan gitu. Bisa media pembelajaran PAI, bisa lingkungan pendidikan,
bisa peran guru, orang tua, masyarakat, atau keluarga. Area penelitiannya bisa macam-macam ya. Atau bisa juga surprise teknologi atau surprise. Nah, ini nomor berapa? Nomor 6 ya. Ini 6. Ini 7. Baik. Nah, sekarang bisa kita kupas satu persatu ya, misalnya terkait dengan ini, misalnya materi pembelajaran PAI ya. Ini nomor 1 misalnya ya, tema materi pembelajaran PAI. Materi pembelajaran PAI di masa COVID-19. Materi pembelajaran KI yang saat ini lagi viral ya. Meneliti yang seperti apa? Meneliti apa? Terkait dengan materi pembelajaran PAI di masa COVID-19. Materi pembelajaran PAI itu sekarang yang lagi viral, yang menjadi trending topik, yang banyak dibicarakan orang. Salah satu isu yang banyak dibicarakan orang terkait dengan materi pembelajaran PAI misalnya apa? Misalnya tentang moderasi beragama. Tentang terorisme ya, atau radikalisme ya kan. Tentang fenomena babi ngepet dan sebagainya. Misalnya kita mencoba ya, misalnya ide proposal skripsinya, ya kan, misalnya 1, ingin pencegahan terorisme, paham radikalisme agama di kalangan siswa SMP, SMA atau SMP. Misalnya ide proposal skripsinya adalah pencegahan terorisme atau paham radikalisme agama di kalangan siswa SMP atau SMA. Nah, ini ya, terutama pada masa COVID ya, COVID-19. Misalnya ide awal kita ini ya. Misalnya ide proposal kita dalam pencegahan terorisme, paham radikalisme agama
di kalangan siswa SMP atau SMA. Nah, maka kita susun misalnya ya, kita susun ya. Kita susun misalnya pembelajaran ya, model pembelajaran PAI untuk pencegahan paham radikalisme agama di kalangan remaja. Nah, studi kasus di SMP atau SMA. Nah, ini kita menawarkan model pembelajaran PAI untuk pencegahan paham radikalisme agama di kalangan remaja di kasus di SMP atau SMA. Nah, ini juga bisa aja ditulis model pembelajaran PAI ya. Ini model pembelajaran online PAI ya. Di sini ada kata online ya, saya. Nah, di sini tambahi di masa COVID-19. Nah, kita menyusun sebuah model pembelajaran. Atau menyusun pengembangan kurikulum PAI ya. Nah, misalnya ya pengembangan kurikulum PAI untuk pencegahan radikalisme agama di kalangan pelajar. Nah, ini satu, ini dua. Nah, jadi kalau ini terkait dengan kurikulum ya, untuk pencegahan radikalisme agama di kalangan pelajar. Atau dari sisi guru, strategi pembelajaran PAI berbasis daring ya kan, untuk kalau ini bisa saja dibalik, untuk menguatkan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan pelajar. Nah, yang ketiga ini strategi pembelajaran PAI berbasis daring. Nah, ini bagi pembelajaran PAI berbasis daring untuk menguatkan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan pelajar. Ini dari segi strategi ya. Strategi ini dari kurikulumnya, ini dari model pembelajaran, model atau materi, ini juga boleh diganti materi pembelajaran PAI, penyusunan ya. Kalau ini misalnya kalau materi pembelajaran ini penyusunan materi ya, kita menyusun ya, penyusunan materi pembelajaran online untuk pencegahan paham radikalisme agama di kalangan remaja. Nah, penyusunan ini juga bisa aja nomor 4 ini ya, penyusunan
penyusunan buku ajar PAI ya. Buku ajar PAI. Buku ajar ini bisa aja penyusunan modul belajar ya, modul belajar PAI atau buku diktat boleh. Ya, buku diktat juga boleh atau ensiklopedia juga boleh. Ensiklopedia PAI untuk penguatan moderasi beragama, untuk penguatan moderasi beragama atau untuk pencegahan paham radikalisme agama ya. Radikalisme agama di kalangan pelajar atau siswa atau remaja. Nah, ini juga bisa. Ini kalau ini sifatnya menghasilkan produk ya, menghasilkan produk. Nah, nanti penyusunan buku ajar PAI untuk penguatan moderasi beragama di kalangan siswa. Penyusunan modul belajar PAI ya kan untuk pencegahan paham radikalisme agama di kalangan pelajar. Penyusunan buku diktat PAI untuk pencegahan radikalisme agama di kalangan pelajar. Penyusunan ensiklopedia PAI untuk penguatan moderasi beragama di sekolah. Nah, ini kalau kita ingin menghasilkan produk. Nah, misalnya gitu. Atau yang sekarang yang nomor 5 misalnya. Saya ingin meneliti pondok pesantren ya. Pondok pesantren ya, dikaitkan dengan pencegahan terorisme. Nah, ini juga bisa tinggal menggeser-geser aja kayak tadi ya. Digeser-geser tinggal geser aja. Nah, seperti ini ya tinggal menyesuaikan, tinggal digeser ya. Nah, misalnya ini peran ulama ya, kiai dalam menguatkan nilai-nilai moderasi beragama. Nah, nilai peran dalam nilai beragama pada masyarakat perkotaan. Nah, masyarakat kota ya. Masyarakat kota juga boleh menguatkan nilai-nilai moderasi beragama di kawasan pekerja kantoran. Moderasi beragama, peran ulama kiai dalam mendakwakan ya, yang lain ya. Ya, misalnya ini PAI di keluarga atau masyarakat. Nah, misalnya peran kiai ya dalam dakwah Islam yang rahmah di
kawasan perumahan. Nah, ini juga boleh. Nanti barangkali dalam dakwah Islam yang rahmah di kawasan perumahan modern Kota Malang. Nah, misalnya. Ya, jadi area penelitian PAI itu tidak hanya di sekolah, tidak hanya di sekolah. Bisa di keluarga. Bisa di keluarga, ya. Bisa di fasilitas umum. Ya. Kantor, bisa di di terminal, di lapas atau penjara dan sebagainya, ya. Bisa juga di kawasan pedalaman, di kawasan lokalisasi dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita teliti terkait dengan area penelitian skripsi atau PAI. Ya, bisa aja, atau terkait dengan studi tokoh, ya, di tokoh atau pemikiran. Misalnya kalau ini penelitiannya sifatnya pustaka, ya. Misalnya satu, ya, pemikiran tokoh NU dan Muhammadiyah pemikiran tokoh NU tentang pendidikan PAI berbasis moderasi beragama di Kota Malang. Kalau seperti ini juga bisa, pemikiran tokoh NU dan Muhammadiyah tentang pendidikan PAI berbasis moderasi beragama di Kota Malang. Jadi kita membandingkan, ya, dan mensinergikan pemikiran tokoh NU dan Muhammadiyah tentang pendidikan PAI berbasis moderasi beragama di Kota Malang. Ini juga bisa, ya, kita mengkolaborasikan. Atau misalnya kita ambil dari kitab kuning, ya. Kita ingin kitab kuning atau dari Al-Quran atau dari hadis, bisa, ya. Misalnya, ya, model pendidikan moderasi beragama dalam perspektif kitab kitab kuning misal kitab ada nggak untuk dengan bahasa agama dalam perspektif hadis
Arba'in Nawawi misalnya. Kita mencari ada nggak di dalam hadis Arba'in Nawawi itu diindikasikan adanya modal pendidikan moderasi beragama, gitu. Digali ya, misalnya, atau tadi ya misalnya ya, pendidik moderasi beragama, nilai-nilai moderasi beragama dalam karya Kiai Haji Abdurrahman Wahid misalnya, atau Gus Dur. Ini juga bisa nilai-nilai moderasi beragama dalam karya Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, ini studi pemikiran atau tokoh itu. Nah, jadi ini juga bisa dilakukan ya, untuk meneliti baik itu di kitab, studi tokoh, atau studi pustaka misalnya, atau memanfaatkan media. Nah, kalau kita media ya, media pembelajaran ya, media pembelajaran yang digunakan untuk pencegahan terorisme. Nah, ini yang tadi ini media. Nah, ini yang kedua terorisme ya. Kita kaitkan misalnya ini. Nah, ini seperti apa? Pemanfaatan media komik. Untuk kampanye pencegahan tindakan terorisme remaja. Pemanfaatan media komik. Komiknya bisa macam-macam lah. Untuk kampanye pencegahan tindakan terorisme di kalangan remaja milenial. Ini juga bisa pemanfaatan media komik ya, media medsos ya, ini penggunaan media sosial untuk penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Di sekolah mana misalnya gitu ya. Nah, ini juga bisa media sosial ya, bisa Instagram, bisa FB ya kan, bisa WhatsApp. Biasa aja pembuatan konten kreatif di YouTube untuk penanaman nilai-nilai PAI, untuk penanaman nilai-nilai PAI misalnya pada masyarakat netizen. Ini misalnya pembuatan konten kreatif di YouTube untuk
penanaman nilai PAI bisa diganti moderasi beragama, ya kan? Pembuatan konten kreatif untuk misalnya ini ya, nomor 4 ya. Nah, ini misalnya kita ingin pembelajaran kitab kuning ya, pembelajaran. Nah, pembuatan konten kreatif di YouTube untuk akselerasi pembelajaran kitab kuning online misalnya. Nah, pembuatan konten kreatif di YouTube untuk akselerasi pembelajaran kitab kuning online. Nah, pada santri di pondok pesantren mana misalnya. Ini kita membuat konten kreatif di YouTube untuk akselerasi pembelajaran kitab kuning online. Nah, pada santri di PP mana, pondok pesantren ya, ini pondok pesantren. Nah, sebagainya. Nah, ini bisa macam-macam. Atau nomor 6 ya, analisis khutbah Jumat bertema Islam damai di masjid mana untuk penguatan moderasi beragama. Nah, ini juga bisa analisis khutbah Jumat ya, bertema Islam damai di masjid mana untuk penguatan moderasi beragama. Jadi meneliti tentang materi-materi khutbah yang Islam damai kan begitu. Ini juga bisa dilakukan ya. Lalu yang selanjutnya misalnya terkait dengan warga misalnya. Warga ya. Jadi ini maksudnya adalah PAI di keluarga. Nah, misalnya ini misalnya peran warga muslim milenial ya, dalam pencegahan gerakan terorisme di perkotaan. Studi pada 5 keluarga muslim. Di kota Malang. Ini juga bisa dilakukan ya. Ini juga dalam penguatan moderasi beragama juga bisa. Misalnya ya kalau dibalik ya, misalnya integrasi nilai-nilai PAI ya kan, integrasi boleh, internalisasi juga boleh untuk pembentukan keluarga sakinah di kota Malang. Integrasi nilai PAI untuk pembentukan keluarga sakinah di kota Malang. Ini atau kontribusi nilai-nilai PAI untuk pembentukan keluarga sakinah di kota Malang.
Atau misalnya yang lain juga bisa, misalnya penguatan pembelajaran PAI, ya, penguatan pembelajaran PAI untuk misalnya kalangan mu'alaf, ya. Nanti penguatan pembelajaran PAI untuk kalangan mu'alaf. Nah, ini agar memiliki ketahanan iman, ya, tidak terombang-ambing kan gitu. Atau tadi penguatan, ya, penguatan pembelajaran PAI bisa digeser pembelajaran Al-Quran dan hadis di kalangan narapidana. Penguatan pembelajaran Al-Quran dan hadis di kalangan narapidana. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, jadi macam-macam kan begitu. Nah, itu beberapa contoh tadi bisa dilakukan penelitian, ya, terkait dengan apa yang saya paparkan tadi, dan bisa langsung bertanya kalau bingung, ya. Kalau bingung bisa bertanya. Nah, misalnya, ini ada contoh dari Nisa, ya. Apa yang ditanyakan sewaktu ujian proposal skripsi, ya. Misalnya apa yang ditanyakan sewaktu ujian proposal skripsi. Nah, kita ambil contoh dari Indonesia. Contohnya adalah peran guru PAI dalam membentuk karakter disiplin. Nah, misalnya ini. Kalau kita mau ujian proposal skripsi, apa yang ditanyakan sewaktu ujian proposal skripsi, ya, biasanya dosen mengkritisi judul, ya, Nah, misalnya ini, kenapa kok memilih karakter bukan kepribadian, ya, bukan skill. Kenapa misalnya ini, kenapa kok milih karakter bukan kepribadian, karakternya mana yang lebih filosofis, antara karakter, sikap, ya kan, skill, kepribadian.
Dia kalau pertanyaannya mana yang lebih filosofis antara karakter, sikap, skill, dan kepribadian. Mesti kan bingung ya. Jadi mahasiswa selalu dibuat bingung. Bingung kan antara yang membentuk sikap disiplin kah, membentuk karakter disiplin kah, skill disiplin, dan kepribadian. Makanya setiap memilih judul ya, setiap memilih judul ya, pastikan ada referensi atau tokoh yang mendukung pemilihan judulmu. Jadi ini penting agar kemudian tidak bingung ya, maka setiap memilih judul ya, pastikan ada referensi atau tokoh yang mendukung pemilihan judulmu ya. Nah ini misalnya ya, kita tulis lagi ya, misalnya peran guru PAI. Ini misalnya judulnya punyanya Khairunisa dalam membentuk karakter disiplin. Nah, peran ini juga sebenarnya ada teorinya dalam sosiologi. Ada teori sosiologinya terkait dengan peran ya. Karena dia terkait dengan aktor. Pastikan cari teori-teori yang terkait dengan aktor dalam sosiologi. Kenapa karakter? Ini tinjauan psikologis. Kenapa disiplin? Kenapa kok disiplin tok? Ini juga masalah. Karena terlalu mikro ya, terlalu kecil skupnya. Disiplin ini sebenarnya bisa dipecah ya, misalnya disiplin dalam belajar dan disiplin dalam beribadah misalnya. Yang ini mewakili sisi kognitif, yang ini mewakili sisi afektif misalnya. Ini kalau dipecah, jadi disiplin dalam belajar mewakili sisi kognitif, atau ditambah juga yang afektifnya disiplin dalam beribadah, biar sholatnya rajin. Jaga bolong-bolong. Kadang ada siswa itu ya rajin belajar tapi juga lupa, kadang lupa gak sholat dan sebagainya ya, lupa
jarang beramal bersedekah. Nah, jadi itu harus dipersiapkan judulnya. Kenapa kok nggak pakai kata strategi? Misalnya, kenapa kok peran tidak strategi? Nah, kenapa kok nggak? Misalnya saya ganti dengan pola bimbingan. Nah, misalnya pola asuh guru ya. Misalnya ini, misalnya kalau kita buat alternatif judul, dari punyanya Khairunisa ya. Nah, 1 bimbingan dan pola pendekatan guru PAI dalam membentuk karakter disiplin belajar dan disiplin beribadah pada siswa SMA saya. Nah, coba ya, 1 ini ya, peran guru PAI dalam membentuk karakter disiplin siswa. Nah, misalnya kalau kita ONCI, misalnya bimbingan dan pola pendekatan guru PAI dalam membentuk karakter disiplin belajar dan disiplin dalam beribadah pada siswa SMA. Tentunya skupnya kan lebih besar yang ini daripada yang ini. Ini kan terlalu sederhana. Ya. Nah, misalnya, ini bimbingan ya. Ini yang ditekan adalah bimbingan. Bisa aja kita geser ya. Misalnya pola komunikasi saya si guru. Dalam yang kali ini melatih kedisiplinan belajar, terus berbudaya religius, dan berpola hidup sehat pada siswa SMA. Nah, kalau ini lebih kompleks lagi nih, pola komunikasi guru PAI dalam melatih kedisiplinan belajar, melatih berbudaya religius, dan berpola hidup sehat pada siswa SMA. Ini lebih kompleks. Terlalu makro sehingga mahasiswanya kasihan mahasiswanya nggak lulus. Nah, ini usahakan meneliti itu pas ya. Meneliti itu pas ya. Meneliti skripsi itu pas maksudnya itu ya, enggak terlalu sulit tapi yo enggak terlalu mudah.
Nah, saya rasa itu. Ini kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kalau ada yang kurang berkenan ya ini silakan. Jadi intinya menulis skripsi yang baik ya adalah dalam waktu 3 bulan. Ini ada pertanyaan, sambil saya cas. Baterainya habis. Pak, kalau itu tidak boleh singkat ya skripsi yang lebih 15 kata itu bisa aja terlalu bertele-tele, terlalu berat untuk dilakukan ya. Bisa jadi seperti itu alasannya ya. Seperti tadi ini kan lebih dari ini misalnya ya, lebih dari 15 kata yang ini kan. Pola komunikasi guru PAI dalam melatih kedisiplinan belajar. Ini kan lebih dari 15 kata. Atau terlalu simpel seperti ini ya. Ini juga terlalu kegampangan bagi mahasiswa kan begitu. Tidak ada tantangan dalam meneliti karena jawabannya sudah diketahui kan begitu. Peran guru PAI ya banyak. Peran sebagai penjaga moral ini, sebagai penguat kecerdasan ini macam-macam begitu. Ketika pengaji judul kita setidaknya harus mempersiapkan berapa judul Pak? Kalau bisa menyiapkan judul 5. Bukti keseriusan dalam skripsi gitu. Kalau menyiapkan judul 5 ini bukti keseriusan atau kengototan ya. Kengototan dalam skripsi. Kalau hanya satu judul ini dianggap malas dalam berpikir. Dianggap malas dalam berpikir. Kenapa 5 ya? Kalau ditolak 1 masih punya 4. Diajukan. Jadi ya nanti kalau hanya punya 1 judul juga terus ditolak, itu mesti kecewa berat. Kecewa berat ya kan, terus sulit move on gitu karena terlalu bergantung pada 1 judul. Ini tidak punya alternatif sehingga kemudian itu tadi ya susah move on ya. Makanya harus sering-sering diskusi agar kemudian memiliki banyak alternatif judul kan gitu.
Ada lagi pertanyaan dari mahasiswa? Kalau tidak ada, bisa saya akhiri. Kalau ada, saya lanjutkan. Ini belum sudah. Ya, berhubung tidak ada pertanyaan dan HP saya sudah warna merah ya, berarti baterainya mau habis. Saya akhiri dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan kirim di grup WA. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.